sih kakak Ngapain sih orang itu? Kakak lagi ngapain sih kakak? Kak Oni sama Kak Olin ngapain sih kak? Gak tahu orang ini. Ngapain ya? Pakai kacamata Kak Oni. Pantai. Bergaya-gaya lagi. Kak, gimana ini? Kenapa ini Kak, kakak ini? kenapa kak? Hah? Kenapa kak? Tadi habis dayungan. Oh, Biasa, dayung atau berenang kak? dayungan. Oh, dayung. Pakai perahu tadi. Oke. Iya. Goyang Kak Sani. Aman. Yeah. Oke. Kenapa ya? Kenapa kak ya? Iya. Ayo ada di Mana ya mana? dia ini sekarang ya? Bocah nggak? Di Pasifik. Pas. Kita ada di Kepulauan Kepulauan Pasifik. Pasifik. Belum pernah kan adik-adik? Kami sudah Jangan janji iri ya, loh. jangan iri. Kak, tapi ngomong-ngomong kita ngapain lagi ke sini kak? Oh, kan Ngapain, kemarin kan minggu kemarin kita, Ke India. Sudah ke India, Iya. ya yang Terus kita ngapain? sekarang kita, ya biasa lah. apa kak? apa kak tujuan Biasa kita ke sini tuh. kak? Ya kayak minggu kemarin, masa kakak lupa Oh sih? iya, Oh, iya. Kita iya. mau, Beritakan Injil. Iya. Sama siapa kak itu kak? kita nanti ikut suami istri, siapa tadi nama keluarganya? Bapak dan Ibu John Mary William. William. Adik-adik udah nggak sabar kan mau lihat gimana penginjilan dari John dan Mary William? Adik-adik tetap semangat dan hari ini kakak-kakak kok kita sapa dulu kak. Sapa? Iya. Oke, kami dari Pasifik. Jauh kali ya. Oke, kita sapa Dan di dulu. Prabu Mulia apa kabarnya? Kami di Yeay. Pasifik. enggak, sapa adik-adiknya. Oke. Shalom. Shalom. Ketemu lagi di ibadah sekolah minggu kita. Yeay. Ada siapa-siapa di sini? Ada Kak Oni. Ada siapa lagi? Kak Ada Kak Opa. Opta, Kak Sani. Itu siapa? Kak Win. Kauli dan di belakang layar masih ada abang dan kakak-kakak. Oke. Iya. Dan hari ini kita akan ibadah sekolah minggu lagi. Iya dong, Oke. pastinya. Ada udah semangat semua belum? Udah apa Kak? Sudah. Udah dandan rapi atau Sudah semua sudah ya kak? Oke. Jangan lagi lari-lari ya. Jangan makan sambil ibadah. Duduk yang rapi, oke? Ketahuan siapa yang Oke. sering makan sambil ibadah. Oke, kita akan angkat satu lagu pujian. Mari kita bersukaria. Bersukaria. Mana sukanya? Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Iya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita angkat lagu pujian sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan berdoa. Adik duduk yang rapi ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami bersukaria, memuji memuliakan Tuhan, berkati kami. Terima kasih juga buat hari-hari yang indah yang Tuhan izinkan buat kami, terutama adik-adik. Saat ini kami ingin membuka hati kami ingin belajar firman Tuhan lagi, fokuskan kami untuk adik-adik di rumah tentunya Tuhan, agar mereka bisa dengar-dengaran dan bisa mengerti apa yang nanti mereka lihat, semua yang ada di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wah. Oke, kayaknya John dan istrinya tadi John dan menungguin. Mary William. Udah nggak sabar nungguin. Adik-adik udah gak sabar ya? Iya, mereka mau Gimana menceritakan jalan bagaimana. penginjilan mereka? Oke, lanjut aja Kak. Iya, kita lanjut. Kita lanjut. Ngangkat Tapi pujian dong sebelumnya, kak.
Tunggu Sebelum Kak, Tunggu. kita Apa? Angkat Angkat- pujian? iya. Oh, iya, Iya, Kita angkat Kak. pujian. Ayo, apa pujian kita? apa judulnya Kak? Apa? Kita angkat pujian Yesus kupanggil. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin menuntun. Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Yuk, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Perjalanan misi penginjilan dari suami istri Bapak John dan Mary Williams di Kepulauan Pasifik Selatan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memperkenalkan kepada kami orang-orang yang begitu rindu, begitu setia untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah melalui pelajaran pada pagi hari ini, kami juga rindu untuk melayani Engkau meskipun kami masih kecil. Ajarkan kami terus Tuhan untuk belajar firman-Mu. Dan hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, John William lahir di Inggris pada tahun 1796. Setelah lulus sekolah, ayahnya menitipkan kepada keluarga Tonkin selama 5 tahun untuk belajar tentang mengurus toko dan sebagai pandai besi. Nah, dia disayangi sama keluarga Tonkin. Tapi ketika usia 18 tahun, John William ini tidak bersemangat pergi ke gereja. Ia lebih suka pergi dengan teman-temannya dan minum-minum sampai mabuk. Tetapi Tuhan memakai Ibu Tonkin secara khusus untuk menolong John. Nah, tahun 1814, Ibu Tonkin mau ke gereja. Ia lihat John dan dia panggil John, ayo kita ke gereja. Ada pembicara tamu malam ini. Tapi dengan senang hati dia pergi juga akhirnya ya. Nah, selagi ia mendengarkan firman Tuhan, terdengar firman Tuhan seperti ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ya, terdapat dalam Matius 16 ayat 26. Dan mulai malam itu, dia mulai bertobat dan mau mengikuti Tuhan Yesus seumur hidupnya. Nah, orang-orang Kristen di Inggris sudah mendengar cerita tentang pelayanan William Carey di India. Nah, The London Missionary Society ini ingin mengutus para pekabar Injil untuk penginjilan ke belahan dunia yang lain. John William senang. Nah, sebelum berangkat dia menikah dulu dengan Mary dan di tahun 1816 akhirnya kapal mereka berangkat meninggalkan Inggris dan tahun 1817 di salah satu pulau kecil terdekat Tahiti mereka tiba. Nah, selama setahun di sana mereka pelayanan, penginjilan, bahkan banyak orang-orang yang
bekerja untuk membuat kapal. Untuk apa adik-adik? Untuk mengangkut produk gula dan kapas untuk dijual. Tapi gagal. Dan John William yang membantu mereka akhirnya menjadi sebuah kapal yang baru. Nah, John William tidak mau bekerja atau pelayanan hanya di satu pulau saja. Dia ingin ke pulau-pulau lain. Dan akhirnya sampai ada kapal yang membawa mereka ke pulau Raiatea. Nah, di kepala sukunya bernama Tamatoa ya. Nah, dia belajar bahasa di sana, belajar juga penginjilan di sana, dan dia diperbolehkan untuk membangun sebuah rumah di sana ya. Bahkan orang-orang sana akhirnya menjadi bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Suatu hari sebuah perahu merapat di pantai. 2 orang keluar dari perahu. Mereka adalah kepala suku dari Pulau Rurutu, 350 mil dari Pulau Raiatea. Mereka datang mencari pertolongan karena ada wabah penyakit menyerang pulau mereka dan banyak orang mati di sana. Nah, tetapi kedua kepala suku ini tinggal 3 bulan karena perahu mereka tidak cukup untuk berlayar kembali ke pulau mereka ya. Mereka belajar, ternyata belajar apa deh? Belajar membaca, menulis, bahkan mereka juga mendengarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup itu. Dan mereka melihat bagaimana iman orang-orang di pulau Raiatea. Dan mereka mohon ada guru yang datang ke pulau mereka untuk mengajar mereka di sana. Nah, 2 orang dari Raiatea bersedia pergi ke sana. Dan sebuah kapal datang melalui Raiatea dalam perjalanannya ke Inggris. Nah, kapten kapal membawa kedua kepala suku ini kembali ke Rurutu dengan 2 orang guru untuk menjadi pemberita Injil di sana. Nah, banyak orang percaya, mereka meninggalkan penyembahan berhala di Pulau Rurutu ini dan mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak semua penginjilan itu berhasil dengan baik. Karena apa? Ada 2 orang bernama Papeiha dan Fahapata. Mereka memberitakan Injil ke Pulau Aitutaki. Mereka hampir mati dibunuh di sana ya. Semua pakaian, barang-barang mereka dirampas. Tapi kedua penginjil ini tidak dendam terhadap perbuatan orang-orang di pulau itu. Mereka tetap tinggal di sana. Dan akhirnya mereka, orang-orang di sana mau mendengarkan pengajaran tentang apa? Tentang apa, Dik? Tentang Tuhan Yesus, juru selamat mereka juga. Ya. Nah, 1 tahun kemudian John William pergi mengunjungi Papeiha dan Fahapata. Nah, semua orang di pulau itu sudah menjadi Kristen dan bahkan sebuah gereja telah didirikan di Pulau Aitutaki. Adik-adik, sudah lama John William mendengar tentang sebuah pulau yang besar bernama Rarotonga. Untuk menuju pulau ini, mereka harus mengarungi lautan yang ganas. Nah, ketika mereka berangkat pun di tengah perjalanan, persediaan makanan dan minuman juga habis. Rarotonga tidak kelihatan, belum kelihatan. Bahkan sudah kelihatan pantai dari pulau itu, mereka tidak bisa berlabuh ke sana. Sehingga beberapa orang Kristen dipimpin oleh Papeiha pergi ke pantai dengan menggunakan apa? Perahu kecil, bukan perahu besar. John dan Mary William hanya memperhatikan dan berpikir apa yang akan terjadi dengan mereka di sana. Mereka hanya berdoa. John dan Mary hanya berdoa agar Tuhan menolong mereka memenangkan jiwa-jiwa dari orang-orang yang tinggal di pulau itu. Nah, selama 4 tahun, John dan Mary tidak bisa ke Rarotonga. Karena masalah keuangan, bahkan kapal pun dijual. Tetapi tahun 1827, kapal dari Inggris bernama Hawes berlayar melalui Raiatea, sehingga John dan Mary bisa ke Rarotonga. Dan mereka bisa bertemu Papeiha dan istrinya lagi dan ingin tahu apa perkembangan selama 4 tahun terakhir. Ternyata mereka disambut luar biasa oleh Papeiha. Dan John Mary bisa melihat begitu luar biasanya karya Tuhan di pulau itu. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Mary dan John bisa kembali ke Raiatea nggak? Tidak ada kapal yang memadai, ya. Tapi mereka tetap berdoa dan berharap. Nah, dan mereka akhirnya bersama-sama dengan orang pulau itu membuat kapal dan mereka, menamakan perahu itu, ya, sebuah perahu bernama Messenger of Peace, artinya utusan damai. Dan kapal itu membawa John dan Mary William ke pulau Samoa yang letaknya lebih jauh. Dan dari situ juga
John berlayar ke pulau Hebrides baru. Nah, ada beberapa suku kejam yang tinggal di pulau itu. Mary merasa lega karena perjalanan ditunda. Selama 18 tahun mereka berada di Pulau Pasifik, akhirnya mereka pulang ke Inggris. Tahun 1834 mereka tiba kembali dan melaporkan kepada Mission Society tentang apa yang sudah Tuhan perbuat di Kepulauan Pasifik Selatan. Ya, mereka juga menulis buku, bahkan badan misi menerima bantuan dana cukup untuk membeli sebuah kapal yang besar yang baru ya untuk pekerjaan pelayanan keluarga William. Dan kapal ini 2 kali lebih besar dari kapal utusan damai. Dan kapal ini juga diberi nama Camden. Nah, adik-adik, di tahun 1838 John William dan istri kembali ke tempat pelayanan mereka dengan menggunakan kapal Camden. Nah, John hatinya senang. Dia akan mengunjungi pulau-pulau Hebrides baru. Mary William takut sekali mendengar rencana itu, tapi suaminya tetap merasa harus pergi dan berkata padanya, kalau penduduk di kepulauan itu sangat kejam, mereka harus belajar mengenal Tuhan Yesus yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, tahun 1839, John William mengucapkan selamat tinggal kepada Mary. Tapi John, janganlah pergi ke Eromanga, kata istrinya memohon berkali-kali. Dia hanya mendengar tetapi tidak berjanji kepadanya. Nah, kapal ini sampai di Eromanga. Ada beberapa orang berkumpul di situ, beberapa laki-laki dan tidak ada wanita ataupun anak-anak. Nah, ini pertanda tidak baik. Tapi William tidak ragu-ragu, tanpa rasa takut. Ia mendekati pantai, terus bersama-sama dengan utusan misi yang lain, mereka duduk bersama dan mereka membagikan pakaian kepada orang-orang setempat. Mereka pura-pura ramah, tetapi tiba-tiba seseorang berusaha menyerang para utusan Injil ini. John William berusaha berlari, tetapi ia tersandung dan jatuh. Akhirnya ia ditusuk sampai mati oleh orang-orang yang kepadanya datang untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus. Hanya 1 orang yang selamat dan kembali ke kapal Camden. Dan banyak orang mendengar cerita ini akhirnya sedih karena kematian John William. Tetapi perkembangan selanjutnya, karena kapal Camden kembali ke Inggris dan itu tidak baik, akhirnya diganti lagi. Nah, digantinya dengan nama John William. Kenapa adik-adik? Nah, di sini mulai dilibatkan anak sekolah minggu untuk mengumpulkan persembahan mereka untuk membeli sebuah kapal. Dari mulai John William pertama sampai John William ke-7. Ya, yang sampai sekarang masih berlayar ke pulau-pulau kecil di Kepulauan Pasifik Selatan. Nah, disinilah terlibat anak-anak sekolah minggu untuk misi pelayanan ke pulau-pulau lain. Sampai di sini firman Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, dari cerita minggu ini kita bisa dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, kita mengerti bahwa persiapan untuk melayani di kemudian hari bisa dimulai sejak kita kecil, kita sekolah minggu ya, kita udah persiapkan ya. Kita mau jadi hamba Tuhan atau kita mau jadi penopang dari pelayanan misi ini tadi, bisa ya. Nah, yang kedua, kita bersemangat untuk ikut serta dalam pemberitaan Injil. Contohnya apakah kita ikut terlibat dalam suatu pelayanan ke suatu tempat atau daerah bersama-sama dengan orang dewasa. Kita bisa ikut terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Nah, yang bisa memainkan musik, kita mengiringi musik lagu puji-pujian sekolah minggu atau membantu kakak-kakak guru sekolah minggu mempersiapkan bahan untuk cerita tentang firman Tuhan hari itu ya. Nah, yang ketiga, kita mendoakan pemberitaan Injil di pulau-pulau dan memberikan persembahan untuk menopang pelayanan misi ini tadi. Ya, oke adik-adik, mengerti semua cerita kita minggu ini? Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Tugas kita minggu ini adalah kalian cari kata yang berhubungan dengan misi dari 5 kitab atau 5 ayat berikut ini. Cari katanya ya. Oke, mengerti semua. Selamat mengerjakan. Nah, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Bapak dan Ibu
John dan Mary Williams yang begitu rindu melayani Tuhan. Tidak mau di satu pulau, tapi beberapa pulau. Mereka doakan dulu, mereka doakan terus, baru mereka melayani. Banyak tantangan yang dihadapi, tetapi mereka yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai mereka. Dan juga terlibat anak-anak sekolah minggu untuk berikutnya ya. Mereka membantu melalui uang mereka ya, meskipun sedikit mereka dengan sukarela mau membantu untuk pelayanan Bapak dan Ibu ini tadi ya. Dan kita juga sebagai anak sekolah minggu rindu untuk melayani Tuhan melalui apa Kak? Ya, melalui sikap kita, melalui hidup kita, melalui persembahan kita. Meskipun kecil yang kita berikan melalui orang tua kita, kita belum bisa menghasilkan, tetapi kita memberi dengan sukarela untuk pelayanan misi juga. Kita di GPO ini ada 3, di daerah Banten, di daerah mana lagi Bang? Sumatera Utara, ya. Dan bisa jadi di daerah-daerah lain yang kita rindukan untuk pekabaran Injil, yang belum mengenal Injil keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus, ya. Kita doakan juga untuk mereka-mereka yang bekerja dalam misi. Oke? Kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan firman pada pagi hari ini. Kami rindu anak-anak yang masih kecil, yang di rumah, yang mendengarkan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau pakai juga mereka menginjil melalui sikap hidup mereka yang taat akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Ajarkan mereka terus akan firman-Mu agar iman mereka selalu bertumbuh dan berkobar-kobar. Dan ketika kelak nanti Tuhan pakai mereka untuk penginjilan misi dimanapun yang Tuhan akan tempatkan mereka Tuhan. Demikian juga melalui cita-cita mereka, melalui karir mereka nanti kelak Tuhan. Tuhan juga pakai mereka anak-anak sekolah minggu GPO untuk melayani melalui talenta yang mereka ada, melalui apa yang mereka punya mereka berikan untuk pelayanan misi. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan mereka terus akan firman-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semua anak sekolah minggu GPO dan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di muka bumi ini. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, pasti sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sudah belajar firman Tuhan kan hari ini? Pastinya dong. Iya adik-adik. Dan adik-adik sudah pasti seneng Kak, udah ada di penginjilan kedua. Iya Minggu dong. kedua Kak. Iya dong. Iya. Apalagi kita yang di Pasifik. Semangat Kak Okta. Iya, mataharinya kerasa. Oke. Panas Kak. Iya. Panas. Enggak Kak, aku dingin. Oke, baiklah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, hari ini kita akan angkat satu lagu pujian lagi. Yesus menginginkan daku. Kita angkat lagu pujian ini sama-sama.
adik-adik semuanya, kita akan menuju ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari pagi sampai saat ini Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan tetap memberikan kami hati yang luar biasa untuk mengerjakan firman Tuhan yang kami lakukan, yang kami dengar dan kami lihat tadi Tuhan. Semoga adik-adik bisa menjadi anak-anak membawa firman Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin menutup ibadah kami, berkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Berkati juga orang tua kami dalam segala pekerjaannya. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang tidak sempurna dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Ketemu lagi minggu depan. Di mana ya kita ketemunya?